Sebelumnya, teman-teman apakah sudah tahu apa itu demam berdarah? Apaan tuh? Nah, aku akan jelasin terkait demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue atau DENPI yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus serta memenuhi kriteria WHO untuk demam berdarah dengue atau DBD. Berdasarkan kriteria WHO, dalam dengue terdiri dari 3. Yang pertama, dengue tanpa tanda bahaya. Yang kedua, dengue dengan tanda bahaya. Dan yang ketiga, dengue berat. Nah, tanda bahaya dari DBD itu sendiri terdapat nyeri atau nyeri tekan pada abdomen, akumulasi cairan klinis seperti efusi pleura, asites, muntah persisten, perdarahan mukosa, lethargia gelisah, pembesaran hati lebih dari 2 cm, dan hasil laboratorium peningkatan HCT bersamaan dengan penurunan cepat jumlah dari trombosit. Teman-teman tahu nggak siapa itu 3M+? Apaan tuh? Kalau nggak tahu, sini aku jelasin. Yang pertama, menguras dan menyikat. Kemudian menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan atau mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Dan plusnya itu untuk mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. Selanjutnya ada penyebab DBD. Nah, untuk penyebab DBD ini disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, untuk replikasi dan penularan virus dengue ini ada 7. Yang pertama itu virus menular dari air liur nyamuk melalui gigitan ke manusia. Yang kedua, terjadi replikasi virus di target organ manusia. Dan yang ketiga, virus menginfeksi sel darah putih dan jaringan limfatik. Selanjutnya, nyamuk terlepas dan beredar dalam sirkulasi darah. Nah, selanjutnya nyamuk kedua menghisap dan menggigit virus di dalam darah. Ada apa lagi? Dan yang terakhir, terjadilah replikasi virus di kelenjar ludah. Sehingga terjadi replikasi virus di midgut nyamuk dan organ lainnya termasuk kelenjar saliva. Faktor risiko. Yang pertama, sanitasi lingkungan yang kurang baik, misalnya timbunan sampah dan barang bekas yang seringkali disertai genangan air. Yang kedua, adanya jentik nyamuk Aedes aegypti pada genangan air di tempat tinggal pasien sehari-hari. Yang ketiga, adanya penderita DBD di sekitar pasien. Baiklah, selanjutnya untuk pencegahan dari DBD itu sendiri, yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, lalu menggunakan obat anti nyamuk, kemudian memasang kawat pada jendela dan ventilasi, lalu gotong royong untuk memelihara. A few moments later. Lalu gotong royong untuk memelihara lingkungan dan periksa tempat-tempat dari penampungan. Nah, selanjutnya kita bisa meletakkan pakaian bekas ke dalam wadah tertutup. Dan kita juga bisa memberikan larvasida pada bak penampung air yang sulit dikuras. Dan kita bisa memperbaiki saluran air dan talang air yang tidak lancar. Dan yang terakhir, kita bisa menanam tanaman yang dapat mengusir nyamuk.